menyertai kehidupan kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Angkat pujian sejauh timur dari Barat. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kasih-Mu Tuhan abadi buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku.
buat kami semua. Kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, semua ini karena anugerah Tuhan, karena kasih sayang-Mu yang begitu besar dan nyata. Karena kami tahu karena Tuhan kami boleh ada sampai hari ini. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan, kami menyerahkan jalannya ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Lawati kami semua Tuhan. Dengan lawatan Allah kami akan merasakan sukacita yang besar daripada Engkau. Kami berdoa buat umat-umat ketebusan-Mu yang masih ada di dalam perjalanan Tuhan. Engkau tibakan di tempat ini supaya kami sama-sama bersekutu memuji mengagungkan Tuhan. Kami yakin dan kami percaya, kami yang ada di sini, kami sudah menyerahkan hidup kami, hati kami, pikiran kami sudah serahkan dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Engkau ambil alih sepenuhnya supaya sukacita ini menjadi bagian buat kami yang ada dan hadir pada pagi hari ini. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu. Sucikan mereka, kuduskan mereka, layakkan mereka semua Tuhan. Karena mereka melayani, mereka mengasihi Tuhan. Kami berdoa buat pimpinan pujian, baik singer, baik musik, baik multimedia, baik kolektan, khususnya buat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Apa yang sebentar ditabur kebenaran firman-Mu menjadi berkat dan bagian buat kami. Menerima kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa yang tidak berkenan, hati pikiran kami mungkin ada di dalam ruangan ini, kami bertindak dalam nama Yesus. Kuasai dengan Roh-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan. Puji Tuhan. Kami berterima kasih kepada Ibu Gembala dan Ibu Pastori yang masih memberikan kami kesempatan untuk terus belajar mengenai Tuhan. Terima kasih banyak. Dan kita akan masuk ke dalam puji-pujian. Nanti kita angkat pujian disambung ya, di medley. Betapa baiknya Engkau Tuhan, lalu hanya dekat Allah saja aku tenang dan tiada ragu lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan.
ruang untuk persembahan pujian dari pemuda dan pemudi.
meminta Bapak Siboya untuk bawa kita dalam doa firman Tuhan dan persembahan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Di hari ini kami masih diberikan kesempatan dan nafas kehidupan. Itu semua karena kasih-Mu ya Bapa. Kami tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak karena kasih Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, di pagi hari ini kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya kasih-Mu selalu menyertai kami ketegusan Tuhan. Tuhan, kami telah meninggikan nama-Mu, kiranya kuasa-Mu nyata di tempat ini ya Bapa. Begitu juga Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan nyatakan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah ini ya Tuhan. Begitu juga Tuhan, hamba-Mu yang telah dipersiapkan untuk memberikan kebenaran Tuhan-Mu tutup bungkus Tuhan, agar apa yang diberikan lewat lidahnya itu semata-mata daripada Engkau ya Bapa. Begitu juga Tuhan, sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Kami tahu Tuhan yang telah memberkati kami, maka kami layak untuk memberikan yang terbaik kepada-Mu ya Bapa. Untuk nama-Mu yang dibesarkan Tuhan. Inilah Tuhan doa dan persembahan kami, hanya kami naikkan di dalam nama yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, terima kasih untuk segala. Kita angkat. Haleluya. 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 Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya berterima kasih kepada Tuhan sebab dengan pertolongan Tuhan maka kami keluarga hamba Tuhan tetap berada dalam pelayanan, dan pelayanan puji Tuhan berjalan dengan baik, dan puji Tuhan kemarin tidak banjir. Lain-lain banjir, puji Tuhan kalau di tempat kami hanya akses saja. Hujan berhenti maka air pun surut ya, puji Tuhan. Dan sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Allah kita adalah Allah yang dahsyat dan Allah yang terus bekerja dalam kehidupan saya dan saudara, karena Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup saya dan saudara. Sebabnya kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena dengan waktu dan kesempatan, dengan kesehatan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara, maka kita boleh berada di rumah Tuhan. Bukan karena setiap hari Minggu kita harus ada di rumah Tuhan, tapi bagaimana kita merespon agar kasih karunia Allah itu dalam hidup saya dan saudara. Maka hidup yang kita miliki ini, dengan kekuatan yang kita miliki, maka kita pergunakan untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Dan puji Tuhan sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Memang kalau saya setiap dapat kesempatan untuk melayani di tempat ini, beribadah bersama dengan jemaat kita, saya saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus begitu luar biasa dengan musik dan pemimpin pujian. Dan saya percaya oleh karena Roh Kudus, karena Allah hadir, maka saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bebas beribadah. Saya pun ikut-ikut goyang saudara ya, bukan karena ini, karena memang saudara, bagaimana sih kalau Roh Kudus itu menuntun kita tidak bisa menjadi patung dalam ibadah, tapi kita harus mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, karena kita memberi yang terbaik. Kalau orang sana saudara bisa joget-joget kan untuk yang bagi orang lain,
yang saudara, dia pun tidak memperhatikan kita kalau dia sudah sukses dan kalau dia sudah jadi seorang pemimpin begitu saudara. Kita bisa pergunakan hidup kita untuk kita goyang-goyang, untuk mengaluk-alukkan mereka. Setelah itu mereka tinggalkan. Kalau kita dalam keadaan susah, apakah mereka harus datang? Tapi kalau kita mengalungkan, menggoyangkan untuk memuliakan nama Tuhan, saya percaya Tuhan perhitungkan semuanya itu. Puji Tuhan. Sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya berterima kasih kepada Ibu Gembala karena pada kesempatan ini saya dipercayakan untuk menyampaikan firman Allah. Tuhan memberkati Gembala dan seluruh keluarga yang ada dan jemaat Tuhan. Dan mari kita akan segera melihat firman Allah. Kita akan melihat dalam Injil Markus. Markus pasal yang keempat. Injil Markus pasal yang keempat. Kita akan memperhatikan dalam ayat yang ke-35. Saya akan baca demikian bunyi firman Allah. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghentik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada orang yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah membaca dalam ayat kebenaran firman Allah, dan ini kita tahu bersama melalui pembacaan firman Allah kita di pagi hari ini, yaitu berbicara tentang murid-murid dan Tuhan Yesus sendiri. Tak kala Yesus selesai dia dalam pelayanan dan dia mengajak mereka untuk menyeberang. Dan sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa dalam perjalanan mereka di sana, sudah dalam cerita ini, di mana saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, murid-murid ini dalam cerita mengalami satu kendala dalam perjalanan hidup mereka, karena perahu yang mereka tumpangi atau naiki, maka di sana ada satu taufan yang begitu kencang atau angin begitu kencang menerpa perahu mereka, sehingga firman Allah katakan bahwa murid-murid ini mereka mengalami ketakutan dalam hidup mereka. Mereka merasa bahwa hidup mereka ini terancam. Mereka merasa bahwa ini sangat berbahaya bagi kehidupan mereka. Sehingga sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa Yesus pun yang bersama dengan mereka. Yesus tertidur
tenang aja dengan goyangan-goyangan yang dimana terpaan angin bagi perahu mereka, sehingga Yesus tertidur. Tapi murid-murid ini mereka merasa ketakutan dalam kehidupan mereka. Sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa di mana mereka datang dan membangunkan Yesus. Mereka katakan, Yesus, kamu tidak peduli dengan kami. Yesus tidur-tidur enak, sedangkan kami sudah ada merasa ketakutan dengan terpan angin yang begitu kencang. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini yang kita harus perhatikan, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena di saat Yesus ada bersama dengan mereka, bahkan mereka pun diajak oleh Yesus untuk naik ke perahu dan mereka menyeberang ke seberang karena pelayanan Yesus di sana. Dan kita melihat bahwa murid-murid ini di mana Yesus berada, mereka berada. Jadi saya kalau mau dipikir, sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa mereka harus takut? Karena Yesus ada bersama dengan mereka. Tapi memang namanya roh ketakutan ini, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa tidak melihat siapa yang dia datangi. Karena kita melihat bahwa Yesus pun yang ada di perahu itu dan murid-murid, maka gelombang ini datang menerpa perahu mereka, sehingga kita akan melihat bahwa murid-murid ini yang bersama-sama dengan Yesus, dan mereka di mana Allah katakan mereka ketakutan. Sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa dalam satu cerita ini akan menjadi satu gambaran bagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ada di dalam Kristus Yesus, atau mereka yang telah dipanggil oleh Yesus, yang ada bersama-sama dengan Yesus, berada dalam satu, saudara, perahu. Dalam hal ini kita berada dalam GPDI Kria 50 Metlang. Jadi kita ada, ini menjadi satu gambaran bagi kita, saudara, atas murid-murid yang kita sudah baca dalam cerita ini. Maka itu saya katakan tadi bahwa rasa takut ini, saudara, kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini sering kali datang kepada kita. Sering mungkin kita alami dalam hidup ini. Itu sebabnya, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat bahwa hal ini adalah sangat berbahaya dalam hidup kita, dan memang tentu sangat berbahaya apabila ketika kita akan mengalami satu ketakutan yang berlebihan dalam kehidupan kita. Jangan kita berkata bahwa kita ini sudah lama jadi anak Tuhan. Oh, Pak
pendeta. Ya baguslah. Kalau engkau memang sejak dari bayi, sejak dari kandungan engkau sudah jadi anak Tuhan. Tapi saya katakan sekali lagi bahwa rasa takut ini tidak melihat engkau lama jadi anak Tuhan atau baru. Benar atau betul? Itu tidak akan melihat dalam kehidupanmu. Itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus berwaspada. Kita harus berhati-hati dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, karena saudara, memang kita akan melihat bahwa target daripada iblis, target daripada setan adalah kita yang sudah ada di dalam Tuhan. Karena kalau kita melihat murid-murid Tuhan, mereka sudah melihat bagaimana Yesus mengerjakan mujizat. Bagaimana mereka melihat dengan kepala sendiri, mata kepala sendiri melihat bahwa bagaimana Yesus dengan kekuatan yang daripada Allah Bapa, yang dia menyatakan pertolongan pembelaan Allah dengan kuasa daripada Yesus. Tapi kita melihat mereka ada ketakutan dalam kehidupan mereka ini, karena memang diterpa oleh badai yang begitu dahsyat dan luar biasa. Tetapi saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya harus katakan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, selain kita harus berwaspada dan berjaga-jaga, maka untuk solusi dan jalan keluar bagi kita, maka firman Allah katakan saudara dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 17 berkata, dia katakan tetaplah berdoa. Saya bukan katakan jemaat tidak pernah berdoa. Saya percaya jemaat berdoa. Amin. Saya percaya jemaat Medan 50 ini pasti berdoa. Ada jadwal-jadwal doa dalam ibadah di gereja ini. Tapi kita diingatkan saudara oleh Tuhan sendiri. Murid-murid pun, kalau kita akan melihat dalam perjalanan bersama dengan Yesus, apa yang harus mereka lakukan dalam perjalanan hidup mereka? Ketika ini badai datang dan ini ketakutan muncul dalam hidup mereka, dan ini sangat berbahaya. Kalau saya katakan, kalau kita akan berlebihan, maka ini sangat berbahaya. Itu sebabnya kita harus mengantisipasi dalam hidup ini. Dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika, tetaplah berdoa. Jangan kita harus berhenti untuk berdoa kepada Dia, tapi di setiap waktu, di setiap saat, di setiap ada kesempatan, saudara, Tuhan tidak menuntut harus berdoa dengan panjang-panjang, dengan perkataan-perkataan yang mungkin eksklusif, saudara, dengan kata-kata yang tinggi, sederhana. Tapi kita akan melihat kalau itu lahir dari hatimu, maka saya percaya akan menggugah hati Tuhan untuk dapat mendengar doamu. Dan doamu jangan nanti di saat-saat nanti kalau ada momen-momen tertentu. Kata Tuhan tetaplah. Ada orang kata Tuhan, om tante, bapak kepala ibu kepala, saya sudah berdoa. Sebagaimana Tuhan katakan, tetaplah berdoa. Ya betul, kadang-kadang kan sebagai manusia ada kejenuhan. Maka itu Tuhan katakanlah Lukas pasal 18. Kalau kita akan melihat ayat pertama bagian terakhir, dia katakan jangan kamu jemu-jemu untuk berdoa. Kalau belum ada jawaban, tetaplah berdoa kata Tuhan.
jangan engkau berhenti untuk berdoa kepada Tuhan. Kalau engkau berhenti berdoa kepada Tuhan, tentunya Tuhan berhenti juga, Tuhan tidak memperhatikan. Kenapa? Karena komunikasi engkau dengan Tuhan putus. Karena ini Allah mau supaya ini terus terjalin dalam hidup kita di setiap waktu, di setiap saat. Dan saya percaya saudara, hal ini akan membawa kita tidak akan berlebihan dengan ada rasa takut dalam hidup kita. Artinya kita dapat mengantisipasi apa yang datang kepada kita, karena kita tahu bahwa Tuhan kita yang lebih besar dari apa yang kita hadapi dalam setiap persoalan masalah. Puji Tuhan sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama dikatakan oleh Tuhan, supaya jangan kita jemu-jemu berdoa, tetapi berdoa terus. Kadang-kadang kan, wah sudah, apalagi kita bangun ke kesiangan, cepat. Kalau hanya 1-2 menit kita terlambat kan, kalau kita mendahului Tuhan dengan lewat kita berdoa kepada Tuhan, 1 menit itu dihapuskan. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang dapat menuntun, menyertai dalam perjalanan ini. Kita boleh kata kita terlambat, tapi sampai kantor, sampai tempat bekerja, tidak dikatakan kau terlambat. Kenapa? Karena Tuhan, karena engkau sudah berdoa, meminta tuntunan daripada Tuhan, dan engkau akan melihat perjalananmu dalam hidupmu, pulang pagi dalam pekerjaan. Tuhan tidak ada segala hal-hal yang kita tidak ingin. Engkau akan diberkati oleh Tuhan, mampu dapat mengatasi segala kekuatan, kecemasan, ketakutan dalam hidup. Dan engkau selalu membangun dan tidak jemu-jemu untuk berdoa kepada Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana mengantisipasi hal ini dalam hidup kita dengan rasa takut. Maka, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Allah katakan dalam Yosua pasal yang pertama ayat 8. Coba tampilkan ini monitor. Dalam Yosua pasal yang pertama 8 katakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan bersaksi di pada bulan ini, saudara, istri saya 2 kali masuk rumah sakit. 2 kali masuk rumah sakit. Sebelum itu istri saya memang sakit-sakitan, saudara. Sakit-sakitan. Tiga tahun yang lalu dia mengalami sakit mah sama katup jantung bocor. Tambah lagi saudara, sarafnya terganggu. Tambah lagi saudara, di kakinya ada luka. Menurut dokter itu ada virus yang masuk sehingga kakinya bengkak. Dan puji Tuhan sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan pertolongan Tuhan, dengan doa-doa jemaat yang ada di tempat ini, Tuhan tolong istri saya sembuh. Tapi pada bulan ini 2 kali dia masuk rumah sakit karena penyakit mah dari kambuh, kambuh penyakit mas. Dan sempat keluar, karena begitulah kalau BPJS 3 hari, paling lambat 45 hari pulang. Ternyata pada waktu itu, boleh saya katakan kesalahan dari kami. Kenapa? Karena memang sudah diagnosa 3 tahun yang lalu bahwa istri saya punya katup jantung, maka tidak terkontrol lagi. Pada waktu dia kambuh penyakit mah, bahwa minumnya itu tidak diatur, saudara. Tidak diatur. Yang harusnya konsumsi minuman itu hanya 1,5 liter menurut dokter.
Kami waktu itu nggak tahu ya. Boleh saya katakan lupa. Kan masuk apa air apa itu yang diinfus tambah dengan minum, maka sudah tidak terkontrol, ternyata jantung itu karena kelebihan air kelelep sehingga susah untuk dia ngomong. Aliran darah pun tidak bisa, bukan tidak bisa, sudah agak berat. Maka istri saya kembali lagi masuk ke rumah sakit. Waktu dia masuk, memang daya ingatnya karena 3 tahun yang lalu agak sedikit terganggu, karena memang dokter kata saraf ibu memang ada yang lemah. Saudara, dalam hidupnya ini, karena dia merasa bahwa wah, ini kok bagaikan seperti murid-murid Tuhan. Badai ini, angin itu begitu kencang dan begitu kuat untuk menerpa dalam kehidupan pribadi, termasuk saya juga karena saya suaminya, saudara. Karena saya harus menjaga juga dia, yang merawat dia di sana, saudara. Apa yang terjadi, saudara, dalam Tuhan Yesus Kristus? Pada waktu ketika masuk kedua kali ini, daya ingatnya ini memang lemah, dan disitulah kesempatan dia membuka di mana iblis untuk masuk dalam pikirannya. Sehingga saudara kasih dalam itu hari yang padahal sudah hari yang terakhir, karena dokter bilang besok pulang. Istri saya perhatikan, ya memang ada ya datang berdoa, tapi saya perhatikan karena saya lebih mengerti kan keberadaan istri saya. Aduh, dia sangat berbahaya ini dia. Saya harus bergumul, saya katakan dalam hati saya sekarang, aduh saya harus bergumul ini malam. Ini malam saya harus bergumul. Dan betul, saudara, gelagat semula yang terjadi. Ketika dia keluar, saya perhatikan ini kok cara pandangannya sudah berbeda, ini sudah berbahaya. Dia lihat ini sudah kata, ini udah nggak benar. Ini suster nggak benar. Mereka sengaja mematikan saya, membunuh saya. Kenapa? Ini dia, katanya, ini darah ada di jarum ini. Tapi salah dia sendiri kan, karena dia tarik maka itu kan bisa keluar darah. Ya kan, kamu sudah nggak benar. Saya bilang ini ada pekerjaan setan iblis. Mengganggu konsentrasi pikiran istri saya ini. Dia katakan, ayo kita pulang. Jam 9 malam besok kata dokter pulang, buat hari diajak kita pulang. Ini nggak benar, dia katakan. Ayo kita pulang. Saya bilang, tunggu dokter, tunggu besok kita pulang. Enggak, mereka ini mau bunuh saya. Nah ini berarti dalam hatinya, dalam pikirannya ada roh ketakutan mati dalam hidupnya. Ya, dia takut mati rupanya. Ini berbahaya ini. Ini dalam hatinya ini sudah ketakutan ini sudah sangat menguasai dalam hidupnya, hati dan pikirannya ini. Saya berdoa dalam nama Yesus. Saya berdoa tadinya pelan sudah, karena ada pasien-pasien dalam nama Yesus. Saya berhenti, tapi dia, oh iya. Dan ini setan ini sangat berbahaya. Ini setan ini memang licik. Iya. Tiba-tiba dia lihat lagi keluar. Saya perhatikan, aduh ini mukanya sudah lain. Dia katakan begini lagi. Ini mereka sudah punya niat jahat kepada saya. Dia katakan mereka mau matikan saya. Saya katakan, kalau begini udah jam 9, masih berapa jam lagi melewati sampai jam 5 pagi sudah, jam 6 sampai jam kita pulang. Tuhan,
yang saya harus buat untuk mengatasi seperti ini? Akhirnya saya ingat dalam Mazmur pasal yang ke-91. Dalam Mazmur pasal yang ke-91, saya ingat ayat itu. Dan saya katakan, ayo baca firman. Baca firman Tuhan. Saya buka HP, saya buka Mazmur 91, saya suruh dia baca. Dia baca setengah, sudah berhenti. Saya katakan, ini mereka membunuh saya. Aduh, oh begini saya katakan, baca terus firman Allah. Bayangkan saudara, dengan doa dan baca firman Allah, itu yang saya paksakan dia harus baca. Kamu yang baca, bukan saya. Tapi kadang-kadang dia udah bosan, saya baca lagi, saya kencangin. Dan tensi doa kita sudah kencang memang di tetangga itu sudah saya nggak pikirkan lagi. Yang penting saya mau selamatkan nyawa istri saya. Biar itu jadi kesaksian bagi orang yang ada di sini. Berdoa lagi, berdoa baca firman Allah. Mazmur saya baca itu 91, baca dari ayat 1 sampai terakhir. Sudah bisa bayangkan kami ulang-ulang itu baca sambil berdoa. Dan puji Tuhan, jam 4 pagi dia baru sadar. Kenapa saya? Puji Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah terlepas dari cengkraman daripada setan iblis. Dengan dia berkawat ini, dia mau mati, takut mati, dalam hidupnya menguasai pikirannya, dalam hatinya, sehingga saya harus bacakan kebenaran firman Allah. Dan ternyata itu adalah salah satu solusi bagi kita untuk mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Saya tadi katakan jangan kita berkata saya ini saudara, istri saya hamba Tuhan. Saya katakan itu rasa takut ini kita akan tidak melihat engkau hamba Tuhan pun karena ada peluang dan berlebihan ketakutan, maka saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Istri saya mengalami hal itu. Tapi puji Tuhan, saya ingat firman Allah dikatakan, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Bukan hanya sekedar kita membaca, tetapi menghayati dalam setiap perkataan kebenaran firman Allah. Karena saya percaya ketika kita baca dan kita merenungkan, maka Roh Kudus akan memberikan pemahaman, pengertian dalam hidup kita, sehingga kita tidak ragu, kita tidak cemas, kita tidak takut untuk melakukan kebenaran firman Allah. Sesuai dengan firman Allah juga akan memberikan solusi dalam hidup kita. Dan dia berkuasa. Kan Yohanes pasal 1 ayat 1, coba tampilkan. Yohanes pasal 1 ayat 1 berkata begini saudara. Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Haleluya. Ketika saya baca dan bergantian dengan istri saya tetap komplit ini. Saya katakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan engkau sendiri Tuhan, biarlah engkau lakukan setiap roh takut kepada istri saya. Maka itu yang keempat, dia katakan, kenapa saya? Kamu dirasuki setan. Kamu dikuasai iblis dengan takut. Apa iya? Iya. Saya mulai tes dia. Dia normal. Melihat normal. Saya katakan, oh mati kan kita mati. Kalau kita dalam Tuhan kenapa? Wah, saya ketika dengar dia ngomong begitu, puji Tuhan, dia dilepaskan. Karena Tuhan katakan bahwa
firman ini adalah Allah sendiri. Jadi kalau kita malas membaca firman Allah, mempertanyakan iman percaya kita. Tapi saya percaya firman Allah ini datang kepada kita bukan kebetulan, tapi biarlah di kesempatan Tuhan berikan kepada kita. Kita terus membaca firman Allah, bukan pada waktu kita dengan gereja dalam sosial, tapi setiap waktu ada kesempatan bacalah firman Allah, renungkanlah firman Allah siang malam. Maka saya percaya betapa apapun datang kepada kita selalu tahu. Kenapa? Karena kita tahu ada Yesus dalam hidup. Setiap saat. Puji Tuhan. Yang ketiga, kita akan melihat kita harus fokus saudara. Jangan kita melihat apa yang kita masalah. Jangan saudara. Tapi kita harus pandang kepada Kristus Yesus. Apapun persoalan, apapun masalah itu, karena kita tahu bahwa Roma pasal yang ke-8 Paulus katakan bahwa apa yang dapat memisahkan kita. Dia sudah merincikan semuanya itu. Dia kan tidak bisa, tidak mungkin, karena aku punya Tuhan yang lebih besar dari persoalan. Salah satunya juga saya katakan kepada istri saya, ini saya bisikin. Karena kita melihat Tuhan kita lebih besar. Dengan iman, bukan hanya dengan mulut. Banyak orang dengan perkara dengan mulut, tapi belum tentu dengan iman. Tapi Tuhan menuntut kepada kita, bukan hanya dengan mulut, tapi dengan iman. Perkatakan seperti Paulus katakan dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 34 sampai selesai. Apa yang bisa kita lakukan? Tidak bisa. Kristus lebih besar dari setiap persoalan masalah yang kita hadapi. Maka yang terakhir dalam Yesaya pasal yang ke-41, kita akan baca ayat ini. Bangkit berdiri semua. Kalau pemain musik siap di tempat. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya.
Haleluya. Kalau di antara kita hari-hari ini akan merasa ketakutan dengan apa yang akan kita lewati di hari depan, di kemudian hari, dengan melihat bermacam-macam usaha bisnis yang kolep. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, apapun yang terjadi di muka bumi ini, bahkan dalam pekerjaanmu, engkau jangan takut. Jangan engkau cemas dengan usaha dan bisnismu. Tapi Tuhan selalu ingatkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Dia cinta, Dia mengasihi kita, Dia peduli dalam hidup kita. Maka kita harus melakukan ketiga perkara yang dalam hidup. Saya percaya dan saya yakin apapun yang terjadi, saudara kasih dalam Tuhan Yesus, Allah punya banyak solusi cara dalam hidup kita untuk menolong dan memberkati kita, menyembuhkan setiap sakit penyakit yang kita alami. Tidak, Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia tabib, Dia dokter, Dia adalah sumber segala-galanya dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kebenaran firman Allah hamba-Mu telah sampaikan. Biar Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan kami semua, di mana saja kami pergi dan berada, agar dalam hidup kami ini kami akan melihat bahwa tangan Tuhan yang menuntun kami, tangan Tuhan yang terus memberkati, menopang kami Tuhan, dan kami mengalami kemenangan di dalam setiap persoalan masalah yang kita hadapi. Kita pulang membawa jawaban, kita pulang membawa berkat, kita pulang membawa solusi, kita pulang membawa pertolongan dan pembelaan Tuhan dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat firman Allah yang mengingatkan kami umat-umat. Biar kami selalu hidup waspada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ucap syukur. Kami berterima kasih. Sebentar kami berikan persembahan. Pilih setiap korban persembahan. Kembalikan berkat, meliputkan sesuatu. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan itu. Saya akan kembali Baikkan, kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Desa Cemora yang sudah melayani firman Allah. Tuhan Yesus berkati pelayanan, kesehatan, keluarga, diberkati Tuhan. Kita doakan terus buat Ibu Gembala juga yang senantiasa Tuhan percayakan untuk menjadi gembala tempat ini, biar senantiasa Tuhan tolong, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih untuk semua pelayan-pelayan yang sudah ambil bagian. Di akhir pujian nanti kami minta kesediaan Bapak Pendeta Desa Cemora untuk doa penutup dan doa berkat. Kita bangkit berdiri. Kita akan pujian kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan.
puja dan syukur hormat hanya bagimu Bapa di sorga. Kami bilang terima kasih kepadamu ya Tuhan atas pertolongan penyertaan Tuhan dalam ibadah kami pada saat ini dapat berjalan dengan baik. Kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini sebelum kami akan berpisah satu sama lain, kami mau datang satukan doa Tuhan bagi mereka yang berhari ulang tahun. Kekasih-kekasih kami yang Tuhan sudah tambahkan 1 tahun, menjadi doa kami kepada Engkau ya Tuhan. Mari Tuhan tolong terus mereka. Mari Tuhan tuntun. Mari Tuhan pegang tangan mereka Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Kekuatan, kesehatan, perlindungan, penjagaan, pembelaan Allah menjadi dalam hidup mereka. Sebagaimana Tuhan sudah menolong mereka di tahun yang telah lewat. Kami percaya yakin sepenuhnya kepada Engkau. Tahun yang berjalan dan seterusnya. Biar kasih sayang, cintamu, pembelaanmu, berkat-berkat Tuhan yang Tuhan daripadamu mengalir dalam tubuh mereka, agar mereka kuat dan sehat, sehingga dengan berkat-berkat kesehatan kekuatan yang mereka miliki Bapa, mereka boleh pakai untuk setia beribadah kepadamu, bahkan melakukan setiap kebenaran firman Allah. Apapun dalam kondisi mereka Tuhan, kami percaya bagi mereka yang dulu di bangku sekolah, diberkati pendidikan mereka Tuhan, pekerjaan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Malaikat Tuhan Engkau utus untuk memagari dan membentengi, menjaga mereka, sehingga mereka jauh dari segala maut, jauh dari segala kecelakaan, jauh dari segala mara bahaya, dan kemenangan mereka boleh raih bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah namamu. Kami juga berdoa kepada Engkau buat Bapak si Hombing Tuhan, yang saat ini Tuhan kesehatannya terganggu. Kami mohon kepada Engkau ya Tuhan, mari ulurkan tanganmu yang penuh kuasa. Sakit penyakit apapun dia alami Tuhan, kami berdoa Bapa dalam nama Yesus Kristus, sembuh dari sakit penyakit, lalukan dari sakit penyakit Tuhan. Kami berdoa kepada Engkau Tuhan, Tuhan tambahkan imannya, Tuhan tambahkan iman keluarga, karena kami percaya dengan iman yang kuat, yang kokoh, maka segala sakit penyakit dilalukan, disembuhkan, diangkat oleh Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Dia semakin setia dan datang beribadah kepada-Mu, mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan dari hari lepas hari dengan kesehatan yang Tuhan berikan kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa kepada Engkau ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, Engkau tilik dari tempat yang maha tinggi, dan Tuhan terus memberkati mereka. Tuhan terus pakai mereka Tuhan dalam menunjang pelayanan di tempat ini Tuhan, dengan hikmat dan urapan daripada-Mu, agar pelayanan tempat ini semakin maju, semakin Tuhan banyak jiwa dimenangkan, hormat kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati apa yang mereka sudah berikan dalam hidup mereka dalam pelayanan. Kami percaya Allah adalah Allah yang memperhitungkan semuanya itu. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa Tuhan buat Ibu Gembala kami Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, di usia yang lanjut Tuhan. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus Tuhan. Berikan kekuatan ekstra dalam hidupnya, jamah hidupnya Tuhan. Berikan kekuatan baru di setiap saat Tuhan. Karena tidak mudah dia harus Tuhan memikul beban pelayanan di tempat ini. Oh Bapa, kami percaya dengan kekuatan kesehatan yang daripada-Mu, yang memampukan Ibu Gembala ini bisa kuat dan bertahan di tengah-tengah melayani Engkau dan pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan.
urapan dan hikmat dari Tuhan turun atasnya Tuhan, karena kami percaya, kami yakin Tuhan, kehidupannya Dia berikan untuk pelayanan, Dia berikan untuk pekerjaanmu di tempat ini Tuhan. Karena itu Tuhan, tolong dalam hidupnya kekuatan baru senantiasa Tuhan limpahkan dalam hidupnya, dan lindungi jaga di mana dia pergi dan berada. Malaikat surgawi dapat membentengi dan menjaga dia. Terima kasih Bapak, seluruh anak-anak cucu yang ada, kami percaya Tuhan juga menolong mereka dalam menopang dalam pelayanan di tempat ini. Bapak, terima kasih Bapak surgawi. Terpujilah Engkau kekal buat selama-lamanya. Kami berdoa kepada Engkau ya Tuhan. Mari Tuhan tolong seluruh jemaat Tuhan yang ada, kami serahkan dalam tangan-Mu. Mulai dari anak-anak sekolah minggu sampai Tuhan di usia lanjut Bapa, kami berdoa kepada Engkau Tuhan, tolong mereka semua Tuhan. Kami berdoa sehat-sehat Tuhan buatkanlah mereka Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, agar mereka lebih dekat, lebih setia lagi kepada Engkau ya Tuhan. Kami berdoa, peganglah tangan mereka satu sama lain. Mereka dapat Tuhan bergandengan tangan untuk menopang menunjang pelayanan di tempat ini, agar pelayanan ini semakin maju Tuhan. Kami berdoa kepada Engkau ya Tuhan. Kami percaya, kami yakin, karena kerjasama jemaat Tuhan yang ada, satu sama lain mereka menopang Tuhan untuk membangun, bahkan menyelamatkan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan Tuhan. Kami berdoa, diberkatilah mereka dalam pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan. Tuhan, kami berdoa kepada-Mu, Engkau melihat dan Engkau akan memberkati dan melindungi dan menjaga. Bahkan Engkau limpah-limpahkan senantiasa berkat-berkat, sehingga mereka melihat bahwa sesungguhnya Allah yang mereka sembah adalah Allah yang begitu punya perhatian kepada umat-umat-Mu yang ada di tempat ini. Jauhkan mereka dari segala mara kecelakaan, sakit, penyakit, orang-orang berbuat curang yang tidak bertanggung jawab. Kami tolak, patahkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Juga ada jemaat yang belum Tuhan berjamah oleh karena mereka sakit. Kami berdoa di mana saja mereka berada Tuhan. Tuhan tolong jamah pulihkan mereka, baik dari iman, jasmani mereka, terlebih rohani mereka, sehingga mereka sedia beribadah kepada-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Terpuji-pujilah kekal buat selama-lamanya. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya berkat Tuhan yang sudah kami terima melalui kebenaran firman Allah, kami akan bawa pulang itu dengan berkat-berkat yang dahsyat. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur kepada-Mu. Dan sebentar juga Tuhan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, baik itu berjalan kaki, berkendaraan jauh dekat. Tuhan timpakan dengan selamat di rumah kami masing-masing. Bawa kembali pada hari-hari tertentu di mana ada ibadat, ada persekutuan doa. Tuhan bawa kembali Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa selamanya. Dalam nama Yesus kami tutup akhiri ibadah kami pada siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai kita hari ini, besok, dan seterusnya. Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua, menjemput kita ke awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. GPD Jemaat Gereja 50 Metlan Tambun Cibitung, biarlah terus pegang dengan erat-erat kasih dan kesetiaan, bahkan kerjasama yang baik, sehingga mendatangkan jemaat yang kuat, yang kokoh, dan yang setia kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati jemaat GPD Jemaat Gereja 50 Metlan Tambun Cibitung. Haleluya, amin.